Halo semua netizen yang tak pernah bertemu denganku, tapi hanya bisa mendengar suaraku di drama berjudul Kingdom, yang mengisahkan baliknya situasi politik kerajaan Joseon setelah invasi kekaisaran Jepang. Tapi di tengah pergolakan tersebut, di mana rakyat menderita kelaparan, mereka malah dihantui manusia yang hidup tak mau, mati pun tak sudi, alias bahasa kerennya zombie. Yah, yang suka nonton pergumulan zombie kurang kerjaan, ini mid drama yang kalian tunggu-tunggu. So, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, semuanya diawali saat seorang tabib bernama Lee Sung Hui yang ingin mengobati raja, mengingatkan anggotanya untuk tidak dekat-dekat dengan raja. Tapi saat di sana, mungkin anggotanya ini budak atau nggak ngerti bahasa. Ia malah mendekat dan singkatnya, beredar rumor kalau raja sudah wafat, membuat pihak kerajaan yang dikuasai klan Cho marah. Pokoknya siapa yang terkait dengan rumor tersebut harus diberangus. Apalagi tentara kerajaan dipimpin putra pertama klan Cho bernama Cho Bumil. Alhasil para cendekiawan yang dicurigai sebagai dalangnya langsung ditangkap. Ya, mereka pun disidang dan dihukum padahal tak ada bukti yang jelas, seperti di Konoha. Apalagi salah satu cendekiawan melakukan protes bahwa kerajaan ini sudah tidak benar setelah ratu dari klan Cho terpilih. Alhasil keluarlah Cho Hewon, pimpinan klan Cho, menteri segala bidang yang mengontrol kerajaan setelah raja sakit-sakitan menghukum mati cendekiawan itu. Di lain sisi, putra mahkota bernama Lee Chang bersimpuh di depan istana raja ingin melihat ayahnya, tapi ratu baru, anak dari Hewon Cho tadi, melarangnya. Pokoknya tak ada satu orang pun yang boleh menjenguk raja tanpa seizinnya. Lagian ratu sedang hamil dan pastinya anaknya nanti lebih pantas menggantikan Lee Chang sebagai putra mahkota. Hal itu pun membuat Lee Chang depresi karena semenjak ayahnya sakit, ia sama sekali tak dibolehkan melihatnya. Apa jangan-jangan rumor kalau ayahnya sudah wafat benar? Ia pun meminta pengawalnya, yang pasti kita sebut saja Udin, untuk mengambil catatan pengobatan ayahnya. Awalnya Udin menolak karena itu sangat berbahaya, tapi Lee Chang mengingatkan kesalahan Udin yang pernah diam-diam mengambil makanannya. Jadinya Udin terpaksa nurut, sehingga malamnya saat Udin menjalankan perintah, Lee Chang diam-diam menyusup ke istana raja. Tak sengaja mendengar para Kasim yang panik karena raja menghilang. Ia pun mencoba berkeliling, tapi tiba-tiba muncul bayangan yang sangat menyeramkan dengan bau yang menyengat. Tapi entah kenapa cahaya menghilang bersama dengan bayangan itu. Dan dari balik pintu si Bumil muncul. Tak percaya dengan apa yang diceritakan Lee Chang tentang bayangan monster tadi, menyuruhnya kembali saja. Tapi Lee Chang tak peduli, segera masuk ke kamar ayahnya. Namun si Hewon sudah ada di sana, menuduh kelakuan Lee Chang itu sebagai pelanggaran yang ingin raja mati. Toh di sana Lee Chang bisa melihat kaki raja yang lagi tidur dengan tenangnya. Nah, Lee Chang yang pulang tetap tak percaya, apalagi tadi ia tak bisa melihat wajah ayahnya. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat catatan pengobatan yang diambil Udin hanya berisi penyakit cacar dan lembar selanjutnya kosong, seolah-olah ada yang disembunyikan. Karena itu ia kepikiran untuk bertemu tabib Lee Sung Hui yang merawat raja sejak 3 tahun lalu, tapi entah mengapa mengundurkan diri. Nah, ratusan kilometer dari sana, di puncak gunung Kabupaten Dongnai, ada sebuah rumah tabib yang didirikan oleh Lee Sung Hui, tempat di mana orang sakit dirawat. Tapi bagaimana mau sembuh, makan saja pakai sayur tali rafia, sehingga pasien bernama Yongsin mulai protes kalau mereka di sana justru akan mati karena lapar daripada mati karena penyakit. Membuat tabib bernama Sobi hanya bisa pasrah. Toh mau gimana lagi, mereka hanya bisa bertahan sampai janji-janji palsu kerajaan ditepati. Berharap tabib Sung Hui yang pulang dari kerajaan membawa banyak beras. Tak berapa lama Sung Hui benar-benar pulang, tapi bukannya membawa beras, Sung Hui malah membawa jasad anggotanya yang tewas di awal tadi, meminta mereka menyiapkan pemakaman. Dan betapa terkejutnya mereka melihat jasad yang seperti habis diterkam hewan buas itu. Sobi pun segera bertanya, tapi Sung Hui tidak menjelaskan apapun.
Di lain sisi, Menteri Baik Hati yang melakukan protes atas hukuman yang dijatuhkan ke para cendekiawan itu membuat Hewon murka, memastikan bahwa itu adalah keputusan raja yang tak bisa diganggu gugat. Masalahnya, dalam putusan tersebut tertulis kalau putra mahkota dalang yang menghasut para cendekiawan itu. Jadi, putra mahkota harus dihukum juga. Tapi saat Bumil ingin menangkapnya, Li Chang sudah menghilang. Ya, Li Chang bersama Udin pergi berkelana ke barat, bukan mencari kitab suci, tapi mencari tabib Sung Hui. Udin sih mengingatkan kalau jaraknya sangat jauh, apalagi mereka tidak bawa banyak bekal. Tapi Li Chang tak masalah. Lagian, ia ngerti bahwa posisinya kini terancam jika ratu melahirkan seorang putra, karena dirinya hanyalah putra seorang selir. Namun si Hewon tidak membiarkan itu, mengutus putranya, si Bumil, dan 50 tentara untuk menangkap Li Chan sebelum Li Chan bertemu tabib Sung Hui. Di lain sisi, saat pulang dari cari obat-obatan, Sobi bingung melihat para pasien makan daging dengan nikmatnya. Segera ke dapur di mana Yongsin sibuk mengolah makanan. Ngakunya sih kalau itu daging rusa. Jelas dong Sobi protes karena itu melanggar aturan kerajaan. Tapi Yongsin tak ambil pusing daripada mereka mati kelaparan. Yah, melihat mereka semua makan dengan bahagianya, Sobi berusaha menerimanya. Namun betapa terkejutnya dia saat ingin ngambil makanan, tapi ada jari manusianya. Yah, rupanya yang mereka makan adalah jasad orang mati tadi. Membuat Sobi marah menarik Yongsin ke sebuah gudang. Namun tak berapa lama setelah mereka berdebat, terjadi hal yang aneh di luar, di mana orang-orang yang makan tadi tiba-tiba berjatuhan. Sung Hui sendiri yang sejak tadi ngurung diri di kamar berusaha mencari tahu sesuatu. Tapi di luar keadaan sudah tak terkendali, di mana orang-orang yang berjatuhan tadi tiba-tiba bangkit, menggigit tabib yang masih sehat. Nah, melihat darah mengalir di dekatnya, Sobi dan Yongsin bingung mengintip keluar dan saat istirahat, Udin masih saja protes, tapi Li Chang mengingatkan bahwa jika dirinya digulingkan, bukan hanya Udin yang dihukum, tapi juga istri Udin yang lagi hamil. Jadi Udin tak usah banyak protes dan ikut saja dengannya. Besoknya mereka pun sampai di rumah tabib itu, bingung mengapa pintunya disegel, bahkan atapnya diberi tombak yang penuh darah. Mereka pun masuk ke dalam, tapi tak menemukan seorang pun, kecuali bambu-bambu tajam yang berdarah. Sialnya, Li Chang malah terperosok dan jatuh di sana. Tapi karena itulah ia bisa melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana mayat-mayat tersembunyi di bawah rumah. Nah, setelah melapor ke Bupati Dongnai, tentara pun berdatangan mengevakuasi 48 mayat itu, sekaligus mencari siapa pelakunya. Di lain sisi, di kota Dongnai, para penjilat merayakan terpilihnya hakim baru dari Kelanco bernama Bompal. Dari kabarnya sih, Bompal naik jabatan bukan karena kemampuan, tapi karena orang dalam. Dan benar saja, saat mengetahui kasus mayat tersebut, ia panik sendiri, ngikut aja kepada bawahan penjilatnya yang ingin menghukum mati pelakunya. Sementara Li Chang memilih untuk mencari info keberadaan tabib Sung Hui. Masalahnya, Bumil dan pasukannya sudah hampir sampai di sana. Sedangkan di istana, lagi-lagi jasad manusia dibuang ke dalam danau, yang ternyata jumlahnya ada banyak dan mungkin mereka korban dari raja. Nah, beberapa petugas di istana sebenarnya curiga dengan keberadaan raja, mencoba mendiskusikannya dengan ketua cendekiawan bernama Kim Son. Dan hasilnya mereka memutuskan untuk mencari tahu secara diam-diam. Siapa tahu dapat menyelamatkan para cendekiawan dan putra mahkota. Sementara putra mahkota akhirnya menemukan salah satu pemasok obat yang menjelaskan kalau dirinya juga tak tahu di mana Sung Hui. Tapi 2 hari yang lalu, anak buah Sung Hui, si Sobi, menemuinya dan bertanya lokasi lembah beku, tempat di mana tanaman pembangkit tumbuh. Tanaman yang katanya mampu membangkitkan orang yang meninggal. Alhasil mereka pun segera ke sana. Puncak gunung yang dipenuhi salju, saking dinginnya bahkan danaunya pun membeku. Menemukan Sobi di dalam gua, bertanya tentang Sung Hui, tapi ya, entah apa yang dimaksud. Namun Sobi menjelaskan kalau Sung Hui sempat menunjukkan catatan
bahwa bencana yang terjadi karena tanaman pembangkit itu. Makanya ia di sana untuk mencari tahu cara mengobati penyakit tersebut. Tapi tahu kalau mayat-mayat di rumah tabib tadi dipindahkan ke kota, ia jelas panik. Di saat bersamaan, Yongsin yang kembali sangat terkejut melihat rumah tabibnya terbuka. Yah, mayat itu kini diteliti di kantor hakim. Namun Yongsin tiba-tiba datang meminta mereka semua untuk mengurung mayat-mayat tersebut. Tapi Hakim Bompal malah menyuruh tentara menangkap Yongsin. Memutuskan kalau Yongsin lah pelakunya. Pokoknya demi karir, Bompal harus menetapkan pelaku. Tak peduli dengan bukti. Toh Yongsin lah yang ada di rumah tabib saat kejadian. Alhasil Yongsin berusaha membela diri, meminta mereka percaya sambil membakar mayat-mayat tersebut. Tapi tetap saja dia ditangkap tanpa bukti. Mirisnya, rakyat yang sangat percaya kepada hakim menuduh Yongsin tanpa bukti seperti di Konoha. Bahkan berusaha mematikan api yang membakar mayat-mayat tersebut. Di lain sisi, Sobi menjelaskan kalau mayat-mayat itu akan bangkit sebagai monster saat matahari terbenam. Dan itu tertuang dalam catatan Tabib Sunghui yang menangani kasus serupa di istana. Jadi mereka harus segera bergegas. Ya, karena Li Chang teringat dengan wujud monster di istana ayahnya, ia berusaha percaya, menyuruh Udin mengawal Sobi ke kota. Sementara dirinya ke rumah tabib mencari catatan yang dimaksud. Tapi saat di sana, Bomil sudah menunggunya. Menunjukkan tita raja yang dipalsukan, bahwa orang yang menjadi dalang rumor kalau raja sudah mati adalah putra mahkota. Maka ia akan menangkap putra mahkota, hidup ataupun mati. Jelas dong Li Chang melawan, siapa juga yang mau ditangkap gratis. Lagian dalam hal pedang-pedangan, ia lebih kuat dari si Bumil ini. Tapi sial baginya, ruang yang sempit membuatnya kewalahan dan akhirnya harus kalah. Tapi tiba-tiba terdengar suara aneh dari sebuah lemari. Bodohnya dua tentara ini malah membukanya. Di saat bersamaan, meskipun Yongsin menjelaskan kebenaran bahwa mereka harus mengurung mayat itu sebelum matahari terbenam, si Bompal dan anak buahnya yang sok tahu ini tetap menuduhnya gila. Bahkan saat Sobi yang datang membenarkan apa yang dikatakan Yongsin, si Bompal tak peduli. Jadinya mereka dipenjara bersamaan dengan matahari yang mulai terbenam. Tanda kalau malam mencekam akan segera datang. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi, kita kembali ke 3 tahun lalu saat Tabib Sunghui memastikan bahwa raja sudah wafat. Tapi si Hewan dan putrinya yang kini menjadi ratu tidak membiarkan itu. Pokoknya raja harus tetap hidup sampai si ratu melahirkan seorang putra. Di mana Hewan menyuruh Sunghui untuk melakukan hal yang sama persis dengan yang mereka lakukan saat melawan invasi Jepang. Alhasil Sunghui menggunakan tanaman pembangkit itu sehingga raja menjadi manusia yang harusnya mati tapi tetap hidup sebagai zombie yang kini dirantai. Ya, hal yang sama kini terjadi di Dongnai, di mana mayat-mayat itu mulai bergerak. Awalnya orang-orang pada bingung, andaikan di masa ini ada HP, mungkin mereka sudah merekam buat diupload di TikTok. Tapi saat mayat itu sudah menggigit dan para mayat lain mulai bangkit, semuanya lari berhamburan. Nah, mendengar teriakan itu, Yongsin tak ada pilihan, segera mendobrak penjara untuk menyelamatkan orang-orang di luar. Sementara di rumah tabib, ya, Sunghui ternyata sudah jadi zombie, menggigit 2 tentara tadi, tapi Bumil menusuknya. Namun jelas saja zombie tak akan mati dan malah menggigit si Bumil, yang akhirnya jadi zombie juga dan menyerang Li Chang. Untungnya Li Chang menebas kepalanya dan itu menjadi kelemahan zombie yang akhirnya tidak bisa hidup lagi jika kepalanya dilukai. Li Chang pun mengambil catatan tersebut dan segera kembali ke kota. Namun terlambat, kotanya sudah terbakar. Nah, di kota Dongnai, si Bompal sembunyi di kolong rumah, tapi zombie menemukannya, membuatnya teriak-teriak ketakutan. Untungnya si zombie menggigit yang lain, sehingga nyawa Bompal masih dimaafkan malaikat maut. Ia pun kabur dan malah masuk ke penjara biar selamat, tapi penjaga yang menggembok pintunya malah kegigit. Jadinya penjaga itu berubah jadi zombie, tapi malah nyerang tanpa perhitungan. Memang zombie tak tahu ngitung kali ya.
sehingga lehernya tertancap sendiri ke pedang yang dipegang Sobi. Yang kocak sih di penjara sebelahnya, 2 orang yang diborgol leher, tapi satunya jadi zombie. Kan manusianya jadi capek, mau mundur ada zombie, maju pun tak bisa. Sedangkan di luar, Yongsin berusaha menyelamatkan warga yang masih hidup dan mengumpulkannya di lantai 2. Sayangnya, ibu ini diterkam zombie, membuat Yongsin dengan sedihnya terpaksa menolong bayinya saja. Ya, dalam sekejap zombie berkeliaran di mana-mana karena anak buah Bompal malah kabur keluar dan tidak menutup pintu, sehingga zombie yang ngejar menyerang nelayan yang tak tahu apa-apa. Bahkan zombinya sampai daerah pesisir, tempat rakyat miskin yang sudah sangat menderita dan sakit-sakitan. Mirisnya, seorang ibu menyuruh putrinya sembunyi di peti karena dirinya sudah tergigit, di mana putrinya itu hanya bisa terdiam melihat ibunya berubah jadi monster jahat. Sialnya, anaknya yang satu muncul, tapi ibunya yang sudah tak sadar menerkamnya. Ya, itulah yang terjadi sehingga Dongne hancur dalam sekejap, dan Li Chang segera berlari menyelamatkan diri karena para zombie sudah hampir sampai di sana. Untungnya Udin datang dengan kudanya sambil memanah zombie-zombie itu, tapi mereka lagi-lagi kena sial karena kudanya malah kegigit, sehingga mereka menambah zombie itu dan terpaksa lari pakai kaki, mengarahkan warga yang selamat untuk ke kantor bupati. Tapi anak buah si Bompal, kita panggil saja Jamal, tak mau membuka pintu, bahkan menyuruh tentara memanah para warga. Jadinya korban mulai berjatuhan, apalagi zombie sudah bermunculan, sehingga Li Chang dan Udin terpaksa berlari ke samping dan melompat ke sungai. Untungnya sih para zombie tak pernah belajar renang, jadinya mereka selamat. Nah, di istana saking kejinya 2 calon penghuni neraka ini membiarkan Dayang dimakan zombie raja, di mana hewan mengharuskan ratu untuk melahirkan seorang putra. Sementara di Dongne, mereka yang masih manusia terpaksa bertahan di tempat masing-masing, termasuk Sobi dan si Bompal, hingga matahari terbit, di mana zombie itu cari tempat berlindung, bahkan ada yang ngumpet di dalam sumur. Nah, karena pakaian kebesarannya kena darah semalam, ratu menyuruh kepala dayangnya, kita sebut saja Wati, untuk membakarnya, tanda kalau Wati adalah orang yang paling ratu percayai di istana. Singkatnya, satu-satunya yang selamat di bagian pesisir hanyalah bocah yang dimasukkan ke dalam peti tersebut. Begitupun dengan warga yang bersama Yongsin. Tak berapa lama, si Jamal sok-sok bersujud melihat Bompal selamat, menunjukkan kinerjanya yang menyelamatkan banyak tentara. Padahal semalam dialah yang jadi biang kerok, menutup pintu masuk sehingga banyak rakyat yang jadi korban. Bahkan sekarang ia masih saja menyuruh tentara untuk menangkap Yongsin. Sobi pun menjelaskan apa yang terjadi, sehingga jika mau selamat, mereka harus membakar mayat-mayat itu sebelum matahari terbenam. Namun seorang emak-emak bangsawan tidak setuju, karena salah satu mayat adalah putranya, bahkan mengompori yang lain. Pokoknya mayat-mayat para bangsawan harus dimakamkan secara layak. Namun Yah Li Chang langsung saja menghajar si Jamal yang hampir memanahnya semalam, menunjukkan rencana putra mahkotanya, membuat semuanya segera bersujud. Sayangnya Li Chang mengampuni si Jamal karena menurutnya banyak hal penting yang harus dikerjakan dibanding ngurusin biang kerok ini. Menyuruh semua tentara yang tersisa untuk mengumpulkan setiap mayat dan membakarnya, tak peduli dengan emak-emak yang masih merasa dirinya bangsawan. Singkatnya, di lingkungan kerajaan, para menteri baik hati mulai melaporkan semua kejanggalan yang ada di istana kepada Kim Son, termasuk banyaknya Dayang dan Kasim yang menghilang secara tiba-tiba, sehingga mereka berencana menemui raja untuk mencari tahu kejelasannya. Kim Son juga ingin meminta bantuan Anyon, salah satu orang kepercayaan raja yang pengaruhnya setara dengan Hewon. Hanya saja Anyon mengundurkan diri 3 tahun lalu karena ibunya meninggal. Makanya sekarang ada di kampung halamannya untuk mendoakan ibunya. 그분이 움직이면 경상 땅의 모든 유림과 백성들이 그 뒤를 따를 것입니다. Namun Hewon selangkah lebih maju mencegat surat yang dikirimkan kepada Anyon. Tapi Hewon yakin kalau Anyon tetap tak bisa mengalahkannya, seolah-olah ia memegang rahasia besar si Anyon. Singkatnya, si Bompal masih saja melakukan interogasi atas kasus tersebut. Tapi tujuan sebenarnya untuk dekat-dekat dengan Sobi, yang membuatnya jatuh cinta karena menolongnya semalam. Tapi si Udin malah mengganggu,
karena putra mahkota ingin bertemu Sobi. Nah, karena tak sempat membakar semua mayat, mereka memutuskan untuk mengevakuasi yang selamat ke kota sebelah melalui kapal. Tapi masalahnya, kapal tersisa satu. Itu pun tak bisa menampung mereka semua, di mana si Jamal menghasut si Bompal untuk meninggalkan warga biasa saja. Toh mereka sebagai bangsawan yang lebih penting untuk selamat. Di lain sisi, Sobi menemui Licang di rumah tabib, mengingatkannya kejadian malam itu. Ia hampir saja diterkam zombie. Untung Yongsin menolongnya, namun tabib Sung Hui datang dengan sangat kebingungan, karena apa yang dilihatnya sekarang tak seperti yang terjadi di istana. Yah, anak buahnya yang digigit raja yang dibawanya pulang itu meninggal layaknya manusia biasa. Tapi mengapa orang-orang di luar ketika tergigit malah menjadi monster tak bisa mati? Sung Hui sih sudah hampir menemukan obatnya, tapi tak sempat menjelaskan karena ia juga sudah tergigit dan hanya meninggalkan catatan tersebut yang tertulis cara Sung Hui menghidupkan raja yang sudah wafat, yaitu menyuntikkan tanaman pembangkit ke dahi raja. Namun dalam catatan itu tak dituliskan cara mengobatinya, sehingga Sobi harus mencari tahu sendiri. Udin sendiri panik karena kepala bumil yang sudah ditebas menghilang entah kemana. Takutnya itu sampai ke tangan si Hewon. Tapi Licang kini tak takut karena ia sudah tahu bahwa raja memang sudah wafat. Tapi si Hewon menjadikannya zombie sampai putra ratu yang akan menjadi putra mahkota terlahir. Jadi sekarang ia tak akan mundur untuk melindungi semua rakyatnya. Di saat bersamaan, Jamal dan Bompal bersama bangsawan lainnya naik ke kapal tanpa sepengetahuan putra mahkota. Mendengar itu, Yongsin yang dipenjara jelas marah, berusaha keluar dari sana. Sedangkan mereka yang baru tahu kabar tersebut segera bergegas ke pelabuhan. Tapi yang aneh adalah seekor burung elang mengikuti mereka, seolah-olah mereka sedang diawasi. Nah, sesampainya di sana, kapal malas sudah berangkat, membuat rakyat jelata hanya bisa menangis. Dan mereka malah ketawa ke TV. Bompal sih merasa bersalah, tapi si Jamal terus saja menghasutnya. Bohong kalau putra mahkota sudah pergi ke kota lain sejak tadi. Tapi pastinya karma akan selalu menghantui orang-orang jahat, di mana emak-emak bangsawan ini ternyata menyelundupkan mayat putranya di dalam kapal. Nah, daripada tinggal diam, Li Chan pun mengarahkan yang tersisa kembali ke rumah tabib sebelum malam tiba. Masalahnya karena banyak anak-anak dan lansia, baru di tengah jalan matahari sudah mau terbenam. Jadinya mereka pun harus segera berlari, di mana Li Chan dan Udin harus membantu lansia yang kesulitan digerobak. Sementara Yongsim yang mengamankan yang paling depan segera kembali untuk menyelamatkan yang tersisa. Sialnya gerobak paling belakang terjebak, membuat mereka panik karena zombie gabut itu sudah mulai bergerak. Udin si gelisah menyuruh Li Chan pergi duluan, tapi sebagai putra mahkota, Li Chan gak mau meninggalkan satupun rakyatnya. Dan dengan bantuan Yongsim serta beberapa pengawal, gerobak itu pun akhirnya bisa dijalankan. Namun yah, kini bukan hanya zombie yang mengejar, tapi juga menghadang dari depan, membuat beberapa pengawal tumbang. Karena itu, Yongsim berusaha mengambil senjata pengawal tadi, lalu dengan begitu mereka pun berhasil masuk ke rumah tabib, segera mempersiapkan semuanya buat berjaga-jaga. Di lain sisi, para pejabat korup malah santuy di kapal, gak sadar dengan beliau yang membuka peti zombie, mengira putranya masih dapat diselamatkan. Alhasil, para pejabat yang niatnya pengen selamat itu malah jadi korban duluan. Besoknya, orang-orang di rumah tabib sangat lega, akhirnya selamat dari maut untuk sementara. Berterima kasih, bahkan memberi hormat kepada Li Chan, putra mahkota sesungguhnya. Setelahnya, mereka semua dapat beristirahat, di mana yang terluka diobati. Tapi masalahnya, dengan orang sebanyak itu, Li Chan gak yakin kalau makanan akan cukup. Tapi tiba-tiba, bocah yang main bola gak sengaja mengenai Li Chan. Dan itu membuat Yongsim tertarik. Apakah keturunan raja itu akan marah seperti biasa? Tapi Li Chan bukanlah pejabat yang seperti kebanyakan.
ia justru memberi jatah dagingnya buat anak-anak tersebut. Bahkan sisanya lagi diberikan kepada yang lain. Memastikan rakyatnya kenyang dulu, barulah Li Chan memikirkan nasib perutnya. Nah, ketika Udin bertanya rencana selanjutnya, Li Chan pun menjelaskan bahwa ia akan menemui Anyon di Sangju terlebih dahulu. Mendengar itu, Yongsin tiba-tiba ngaku bahwa dirinya dari Sangju, siap mengantar putra mahkota ke sana. Jelas saja Udin mulai curiga kalau Yongsin tuh punya maksud terselubung, apalagi skill Yongsin tadi yang dapat menembak zombie berlari tepat di jidat adalah skill jenderal kerajaan. Namun tiba-tiba terdengar suara gaduh. Yah, itu adalah utusan kerajaan menyuruh Li Chan menyerahkan diri sebagai pengkhianat. Masalahnya, si Hewon yang sangat dendam akibat melihat jasad putranya sangat murka, sehingga pasukan kerajaan itu langsung memanah tanpa ampun, membuat semuanya lari berhamburan. Li Chan sih berhasil menyelamatkan diri, tapi melihat rakyatnya banyak yang tewas, khususnya bocah-bocah penerus bangsa, ia menjadi semakin merasa bersalah. Gak berapa lama, pasukan kerajaan pun dapat masuk, tapi yah, itu ulah Yongsim yang bersembunyi di balik asap, sehingga jenderal mereka yang mengira banyak musuh di dalam memanggil pasukannya masuk. Padahal itulah rencana Li Chan, di mana ia bersama Udin menghabisi pasukan yang sedikit di luar, lalu masuk ke hutan. Jenderal yang mendengar kode siulan itu segera mengarahkan pasukan untuk mengejar, sehingga Yongsim dapat menghabisi sisa pasukan di dalam. Berhasil menyelamatkan rakyat yang tersisa, menyuruh mereka segera ke desa sebelah sebelum matahari terbenam, karena bahaya jika rakyat-rakyat itu tetap bersama mereka. Sementara Sobi hanya bisa menangis menyemayamkan anak yang selalu menemaninya itu. Di saat yang sama, jenderal kerajaan mengikuti kode siulan sampai di pinggir jurang. Baru nyadar kalau itu hanyalah tipuan si Udin yang tahu kode pasukan kerajaan. Tapi anehnya sang jenderal nggak panik karena sudah tahu Li Chan menuju ke Sangju, tanda kalau ada mata-mata di dekat Li Chan. Nah, di Hanyang sinyal api terlihat dari jauh, membuat ketua cendekiawan dan para menteri yang nggak tahu masalah ingin segera menemui raja. Di mana si Hewon yang gak mau dicurigai membawa mereka masuk, membuat ratu bingung apa tujuan Hewon sebenarnya. Nah, ketika di samping tempat tidur raja, Hewon pun menjelaskan kalau sinyal api itu bukanlah tanda perang, tapi karena wabah telah menyebar. Wabah yang membuat penderitanya sangat ingin makan daging manusia hidup ketika mataharinya terbenam. Ya, si Hewon menunjukkan kalau raja terkena penyakit, tapi juga membuktikan bahwa raja masih hidup. Gak seperti tuduhan putra mahkota dan ketua cendekiawan. Dengan begitu, si Hewon dapat membenarkan gugatannya kalau ketua pelajar dan putra mahkota melakukan pemberontakan, di mana ketua cendekiawan beserta keluarganya akhirnya ditangkap. Setelahnya, Hewon menunjukkan kepala bomil kepada putrinya, memastikan agar ratu melahirkan anak laki-laki pengganti putra mahkota sesuai rencana, karena ia gak akan memberi ampun kepada Li Chan yang telah membunuh putranya. 오라버니를 대신할 혜원 조 씨의 아이, 왕실의 대를 이을 아들을 내가 낳아드리겠습니다. Nah, malam pun tiba. Mereka istirahat di tengah jalan yang masih aman dari zombie, di mana Udin mulai menyinggung masalah Yongsim yang mencurigakan. Toh, keterampilan menembak seperti itu hanyalah dimiliki pasukan elit pemburu harimau yang terkenal barbar dan akan melakukan apa aja untuk bertahan hidup. Namun, Li Chan juga nggak bisa mengusirnya karena mereka butuh Yongsim sebagai penunjuk jalan ke Sangju. Gak berapa lama, Yongsin datang melaporkan kalau daerah sekitar aman dari wabah mematikan itu. Di saat yang sama, Sobi yang mencari obat mendengar suara aneh. Lalu, jelas dong mereka panik, segera ke sumber suara. Padahal orang yang dikiranya zombie tadi adalah si Bompal. Tapi pastinya Li Chan langsung menghajarnya. Gara-gara kelakuan Bompal dan pejabat busuk lainnya, banyak rakyatnya meninggal. Bompal pun segera minta maaf, bercerita tentang kapalnya yang sudah hampir sampai di Sangju malah terkena wabah, dan ia satu-satunya korban selamat dari kapal tersebut. Mendengar itu, mereka tambah gelisah karena jika kapal itu berlabuh, maka wabah akan tersebar di Sangju.
Artinya mereka harus segera bergerak. Besoknya di kota Sangju, desas-desus wabah tersebut membuat rakyat khawatir sehingga mengadakan ritual kepada dewa. Gak jauh dari sana, Anyon yang juga mendengar kabar tersebut mengerahkan anggotanya untuk mencari tahu. Ya, sebagai sesepuh kerajaan yang mengundurkan diri, Anyon sangat dihormati di sana, di mana mereka akhirnya menemukan kapal karam gak jauh dari kota. Sementara mereka curiga dengan sebuah desa yang sedang memasak daging. Toh saat ini rakyat menderita, jadi bagaimana mungkin ada yang mampu membeli daging. Sedangkan Anyon bingung dengan kapal yang gak ada siapa-siapa, tapi penuh darah. Nah, kepergok masak daging, warga desa seketika terdiam. Apalagi Bompal melihat kain yang jelas-jelas berasal dari kapalnya. Yakin kalau warga desa menjarah kapal tersebut. Dengan segera, para warga bersujud memohon ampun, menjelaskan kalau kapal itu gak ada siapa-siapa, jadi ia mengambil apa yang tersisa. Tapi jelas saja Li Chan gak percaya, ngancam akan menghukum, sehingga warga akhirnya mengakuinya. Alhasil, mereka pun dibawa ke padang rumput kering, tempat mayat-mayat itu dikuburkan. Namun para warga langsung berbalik, ingin melawan, karena biasanya nih, kerajaan akan tetap menghukum mereka yang mencuri. Ya, karena kekejaman hewan yang suka mempermainkan rakyat, maka rakyat kini gak percaya dengan negara. Masalahnya, ketika matahari tenggelam, mereka baru ngaku kalau mayat dari kapal itu dikubur tepat di sana. Para warga sih berusaha membunuh, terkejut mengapa mayat itu gak mati-mati. Jadinya Li Chan terpaksa turun tangan menebas si zombie serta warga yang tergigit tadi, menjelaskan terkait mayat hidup itu yang lehernya harus dipenggal. Ya, semuanya sudah terlambat. Para zombie yang banyak itu bangkit dari bobok cantiknya, menerkam para warga yang gak siap. Bahkan Li Chan dan yang lain pun kewalahan, sudah mau nyerah, tapi ya, itu Anyon dan pasukannya segera menebas leher para zombie itu hingga gak tersisa. Tapi melihat Li Chan, Anyon sangat terkejut. Jadi sebagai guru Li Chan, Anyon juga penjaga yang nantinya akan jadi penasehat Li Chan. Dan karena Anyon lah Li Chan dapat tumbuh sebagai orang yang baik hati. Dan sekarang Anyon memerintahkan pasukannya untuk bersujud di hadapan putra mahkota. Nah, mereka pun dibawa ke kediaman Anyon, di mana Li Chan menjelaskan bahwa Hewon menyuntikkan tanaman pembangkit ke raja untuk merebut kekuasaan. Jadi, ia meminta bantuan Anyon untuk mengalahkan si Hewon. Namun Anyon belum mau membahas itu. Toh, yang terpenting sekarang, Li Chan harus istirahat. Sementara di luar, Sobi bertanya ke Udin tentang Anyon, karena ia merasa ada yang janggal. Mengapa Anyon dan pasukannya langsung menebas leher mayat hidup itu, seolah-olah sudah tahu cara membunuhnya, padahal mayat itu baru pertama kali muncul di Sangju. Karena itu, Udin menjelaskan kecurigaannya ke Li Chan. Takutnya Anyon bersekongkol dengan Hewon, tapi Li Chan gak peduli, karena ia 100% percaya kepada Anyon. Nah, di penjara Hanyang, seorang napi cemburu melihat temannya diberi makan sup daging. Namun gak berapa lama, temannya itu tiba-tiba pingsan, lalu berubah jadi monster dan menggigitnya. Yah, itu ulah si Hewon yang mempelajari penyakit tersebut. Ngerti apa yang terjadi di Dongne. Kalau penyakitnya dapat tertular jika manusia memakan daging orang yang sudah terkena. Besoknya, Yongsin diam-diam keluar dari sana, meludahi monumen perang yang dilewatinya. Tanda ia membenci Anyon. Gak berapa lama sampailah ia di desa Sumang, kampung halamannya. Teringat masa lalu, ia terpaksa merantau demi menghidupi desanya yang kelaparan. Namun entah karena apa, seluruh rakyat termasuk keluarganya dikubur massal gak jauh dari sana. Nah, di gerbang utara Sangju, si Bompal sangat lega karena tanda pengenalnya sebagai hakim akhirnya ditemukan. Secara kebetulan, anak buah Anyon, kita panggil Burhan, ada di sana menjelaskan ke wali kota Sangju apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba prajurit datang melapor kalau pasukan kerajaan sudah hampir sampai. Ya, ratusan pasukan diutus menangkap Li Chan. Dan Bompal yang mendengar itu segera menemui Sobi, mengajaknya kabur berdua.
tapi Sobi menolak karena ia tetap ingin bersama putra mahkota. Jadinya Bompal pun gak jadi kabur. Sementara di kota Hanyang, para wanita hamil sangat senang bisa makan sepuasnya. Belum ngerti kalau nggak ada makan gratis di dunia ini. Anehnya, salah satu wanita bernama Ija rupanya istri si Udin. Ya, jika kalian teliti, tentu ngerti maksud mengapa para bumil ini diberi makan siang gratis. Singkatnya, karena raja sudah terbukti hidup tapi sakit-sakitan, maka ratulah yang memimpin sementara. Dan perintah pertamanya yaitu mengutus pasukan ke perbatasan Sangju untuk membasmi wabah tersebut. Atau dengan kata lain, menyegel perbatasan biar nggak ada wabah yang sampai ke kota Hanyang. Artinya rakyat di luar perbatasan, utamanya kota Sangju, dibuang, padahal mereka penyumbang pajak terbesar. Ya, beginilah jika negara dipimpin manusia yang gak cinta kepada rakyatnya. Nah, Ratu pun sedikit protes dengan rencana ayahnya yang menyegel daerah subur di luar sana. Tapi Hewon menjelaskan bahwa kekuasaan bukan hanya sekedar uang. Jadi, ia mengingatkan Ratu untuk mengikuti perintahnya saja. Dan untuk putra mahkota, Hewon sudah punya rencana untuk membunuhnya. Ya, Hewon hanya akan membuka gerbang perbatasan jika putra mahkota tertangkap, sehingga wali kota Sanju segera ke tempat Annyeong meminta putra mahkota diserahkan. Anehnya, Annyeong malah setuju. Udin sendiri masih mengingatkan Lee Chan untuk kabur saja dari sana daripada percaya kepada Annyeong. Namun terlambat, jenderal kerajaan itu sudah ada di luar berterima kasih ke Annyeong karena sudah menjaga kriminal ini. Tapi di mana pasukan Annyeong yang sejak tadi bersiap di atap langsung menembak pasukan itu. Ya, semalam Annyeong menjelaskan rencana penjebakan itu kepada Lee Chan, menunjukkan surat yang dikirimkan jenderal itu agar Annyeong tidak membiarkan Lee Chan pergi dari sana. Membuat Lee Chan tersadar mengapa jenderal itu tahu kalau dirinya menuju ke Sangju. Ngerti kalau ada pengkhianat di sekitarnya. Karena itu Annyeong meminta Lee Chan gak memberitahu siapapun terkait penjebakan tersebut. Dan sekarang Lee Chan pun langsung memenggal si jenderal, menjelaskan ke wali kota Sangju kalau tujuan Hewon bukan hanya dirinya, tapi membuang mereka semua. Namun tiba-tiba laporan datang kalau rakyat dari kota lain yang terkena wabah berbondong-bondong ke sana. Alhasil terjadilah perdebatan antara wali kota Sangju dan Lee Chan, karena jika memasukkan rakyat-rakyat itu, paling lama mereka bertahan hanya sebulan akibat kekurangan makanan. Tapi Lee Chan gak peduli, karena baginya setiap rakyat harus diselamatkan. Dan karena sudah kesal dengan wali kota bodoh ini, dengan begitu rakyat pun dibiarkan masuk ke Sangju. Tapi Lee Chan gak tinggal diam begitu aja, mempersiapkan pasukan yang tersisa dibantu rakyat yang punya tenaga untuk melakukan penjebakan terhadap mayat hidup yang pasti akan datang malam ini. Di lain sisi, ibu hamil yang dapat makan siang gratis kemarin akhirnya melahirkan satu persatu. Anehnya, suara tangisan bayi yang tadinya keras tiba-tiba menghilang, di mana dukun beranak menjelaskan ke yang lain bahwa ibu dan bayi perempuannya selamat, tapi sudah pulang. Padahal faktanya, ibu dan bayi itu dibunuh. Nah, di kediaman Ratu, Dayang yang membersihkan malah ngegosipin Ratu. Gak sadar kalau Ratu mendengarnya di luar. Jadinya Dayang itu disuruh menyiapkan air mandi, bahkan disuruh melepas pakaian Ratu. Tapi ya, rupanya selama ini sang Ratu pura-pura hamil, sengaja menunjukkan itu ke Dayang, yang pastinya akan ia eksekusi sebagai hukuman telah ngegibah. Dan inilah alasan mengapa para ibu hamil diberi makan siang gratis, karena Ratu mencari bayi laki-laki yang nantinya akan dijadikan putranya. Artinya Ratu juga menipu ayahnya hanya demi kekuasaan. Nah, di Sangju ketika mencari obat, Sobi gak sengaja menemukan lembah beku berbeda, salah satu area terlarang di sana. Dan karena penasaran, ia pun masuk, membuat Bompal terpaksa mengikutinya. Gak berapa lama, Sobi akhirnya menemukan tanaman pembangkit itu. Terkejut karena di sana juga ada borgol tua yang berserakan.
Tapi di saat yang sama, mereka sudah hampir menyelesaikan jebakan di mana beberapa pasukan dipimpin Yongsim bersiap di tengah danau, di mana mereka nantinya akan membakar zombie-zombie itu. Nah, malam pun tiba. Hewon sampai di perbatasan. Sementara mereka sudah capek nunggu, tapi yang nongol malah kuda sudah digigit. Mengira zombie itu akan segera tiba, sehingga sinyal api pun dinyalakan. Tapi sampai matahari terbit, gak ada satupun yang muncul. Jadinya mereka pun kembali memadamkan api itu, karena sudah waktunya istirahat. Toh zombinya gak akan muncul di siang hari. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ya, sebelumnya Sobi dan Bompal yang ada di lembah beku terkejut melihat zombie gabut itu berkumpul di siang hari. Akhirnya ngerti kalau zombinya tuh bobok cantik bukan karena matahari, tapi karena suhu udara yang panas. Artinya, karena musim gugur telah berganti dingin, maka zombie itu akan terus menyala meskipun siang hari. Nah, kembali ke 3 tahun lalu ketika Hewon lagi pusing-pusingnya menghadapi invasi Jepang di perbatasan Sangju, di mana tabib Sung Hui menunjukkan tanaman yang dapat membangkitkan orang mati layaknya mayat hidup jika diberi jigong dan ditusuk ke jidat orang mati itu. Alhasil, Hewon pun menemui Anyon yang terlihat sedih akibat banyak tentaranya yang tewas. Tapi kita kembali ke masa sekarang. Membuat mereka terkejut ingin menyalakan api, namun karena sudah disiram, jeraminya gak mau terbakar. Jadinya Burhan dan pasukannya terpaksa maju ke depan biar anggotanya yang gak siap tadi dapat kembali ke posisi masing-masing. Utamanya pasukan Yongsim yang segera kembali ke rakit meskipun beberapa pasukannya jadi korban. Sementara Burhan berlari sekuat tenaga melompati jebakan tersebut, membuat para zombie berjatuhan di lubang berduri, sehingga Burhan dan pasukannya bisa selamat. Masalahnya, banyaknya zombie yang masuk ke lubang membuat lubang itu dapat dilewati. Jadinya mereka pakai meriam, tapi itu nggak cukup. Zombie yang haus darah merusak gerbang tersebut, membuat pasukan di bawah jadi korban. Alhasil, Li Chan gak ada pilihan memerintahkan mereka semua untuk mundur. Namun, baru beberapa meter berlari, gerbang tadi musnah gak bersisa. Sedangkan di rakit, seseorang baru nyadar telah digigit, membuat mereka gak ada pilihan. Dengan sedihnya mendorong orang itu, lalu segera mencari jalan buat kabur daripada mati membeku di sana. Di lain sisi, mereka yang paling depan sudah sampai di gerbang, tapi zombie sudah mengejar, membuat mereka gak sempat manjat. Sehingga kelompok Li Chan yang ada di samping memilih jalan memutar untuk masuk melalui saluran tersembunyi. Dengan begitu, kelompok Yongsin yang melihat mereka dapat bergabung. Sialnya, pintunya malah tergembok, membuat mereka segera mempersiapkan penghalang. Beruntung ketika mereka sudah kewalahan, Udin mampu membuka gemboknya. Tapi ketika ingin menutup pintu, Yongsim baru nyadar kalau pintunya rusak dan gak dapat terkunci. Namun si Burhan menyuruh mereka pergi duluan karena ia sudah tergigit. Segera mengikat dirinya dengan rantai biar jadi penghalang, lalu menusuk dirinya biar gak jadi zombie. Namun setelah semuanya pergi, Yongsim mengeluarkan belatinya, membuat Burhan tersadar bahwa Yongsim adalah salah satu warga desa Sumang. Segera minta maaf, namun Yongsim tetap membalaskan dendamnya yang entah karena apa langsung membunuh Burhan. Di lain sisi, karena zombie sudah menunggu di tepi danau, Sobi dan Bompal gak ada pilihan, terpaksa naik di atas. Yakin kalau mayat hidup itu sudah mengepung istana Sanju, sehingga mereka harus ke perbatasan yang dijaga pasukan kerajaan. Toh Sobi yakin mereka dapat masuk karena Bompal adalah klan Cho. Sementara di Hanyang, kepala polisi kerajaan yang netral menemukan banyak mayat ibu dan bayi perempuan yang dibuang di luar istana, membuatnya sangat terkejut. Karena setelah diselidiki, mayat itu berasal dari kompleks kediaman ratu. Yah, ratu yang gak bisa hamil
sengaja mengumpulkan para ibu hamil untuk mencari bayi laki-laki yang nantinya akan dianggap anaknya sendiri. Jadi jika bayinya perempuan harus dibunuh bersama ibunya, di mana sekarang ia sangat lega karena dukun beranak ini yakin kalau nggak lama lagi bayi laki-lakinya akan lahir. Intinya apa yang dilakukan ratu tanpa sepengetahuan ayahnya, karena meskipun jahat, Hewon sangat menghargai aliran darah kelenco. Terbukti ketika ponakannya, si Bompal, masuk ke perbatasan, ia memaafkannya meskipun Bompal gak mampu melindungi putranya di Dongne dulu. Toh saat ini, Bompal adalah satu-satunya pria keturunan kelenco yang tersisa. Tapi tahu kalau Sobi adalah murid tabib Sunghui, Hewon jelas tertarik. Malamnya, meskipun Baras hanya mampu bertahan 5 hari, Anjon tetap memutuskan untuk memberi makan rakyat di istana tersebut. Hanya saja terjadi percakapan aneh antara Anjon dan anak buahnya, di mana mereka membahas wabah itu yang berbeda dari 3 tahun lalu. Dulu penyakit itu nggak tertular, tapi mengapa sekarang jadi begini? Tanda kalau Anjon memang tahu tanaman pembangkit itu, dan hal tersebut ada hubungannya dengan kematian massal di desa Sumang. Udin yang gak sengaja mendengarnya segera melaporkan ke Licang. Namun Licang malah menuduh Udin ingin mengadunya dengan Anjon. Curiga apa jangan-jangan Udin pengkhianat yang menginfokan keberadaannya kepada Hewon. Jelas dong Udin seketika sedih. Bagaimana mungkin Licang menuduhnya begitu, padahal ia susah payah mengikutinya sampai-sampai meninggalkan bininya yang gak lama lagi melahirkan. Membuat Licang terdiam. Namun tiba-tiba gudang beras itu terbakar, membuat semuanya panik. Tapi terlambat, gak ada lagi beras yang tersisa. Gak berapa lama seorang warga menangis, mengaku kalau itu kesalahannya karena gak sengaja menjatuhkan obor. Minta maaf, tapi ia juga menyadarkan bahwa mereka semua juga akan mati. Kalau gak mati kelaparan, ya mati karena penyakit itu. Membuat semuanya terdiam. Di saat yang sama, Sobi meneliti tanaman pembangkit tersebut untuk mencari cara bagaimana mengobati wabah itu. Sialnya, si Hewon nongol macam hantu. Akhirnya tahu apa yang dilakukan Sobi. Memutuskan untuk membawanya ke Hanyang saat ia pulang nanti. Nah, daripada mati kelaparan di sana, Licang pun memutuskan untuk ke perbatasan menemui Hewon. Sehingga tengah malamnya, 3 orang pasukan menjatuhkan darah di gerbang biar zombie di saluran tadi lari ke sana. Alhasil, Licang, Udin, Anyon, Yongsim, dan yang lain dapat keluar lewat saluran tersebut. Gak lupa menyemayamkan Burhan secara layak. Ya, rencananya mereka akan menyusup ke perbatasan untuk membunuh si Hewon, biar mereka dapat menghentikan wabah tersebut. Nah, mereka pun berhasil manjat pagar perbatasan, diam-diam membunuh penjaga musuh, biar Licang dapat menemukan si Hewon. Tapi nggak berapa lama, dengan sedikitnya penjaga, mereka pun tersadar bahwa itu adalah jebakan. Segera menyusul Licang, namun terlambat. Licang yang masuk ke penginapan si Hewon tiba-tiba dikurung dari luar. Sementara di luar, yang lain berusaha membantu Anyon untuk menerobos masuk menyelamatkan Licang. Tapi Hewon sudah menyiapkan semuanya, sengaja membiarkan mereka tembus ke halaman biar dapat dikurung. Gak berapa lama Hewon pun muncul, menjelaskan bahwa raja yang ada di dalam akan membuktikan siapa pengkhianatnya. Membuat Anyon sangat marah. Ya, Licang dibiarkan duel dengan zombie raja agar Licang gak ada pilihan selain memenggal kepala ayahnya sendiri jika mau selamat. Awalnya Licang berusaha gak melakukan itu, tapi ketika terpojok, ia pun mengingat petua sang ayah kalau Licang sebagai putra satu-satunya harus bertahan hidup apapun yang terjadi. Di luar, anggota Licang sudah ditangkap, kecuali Anyon yang masih diberi kesempatan oleh Hewon. Namun Anyon menolak, gak ingin tertipu lagi seperti dulu. Ia pun menjelaskan semuanya, bahwa raja sebenarnya sudah wafat sejak lama, tapi Hewon yang serakah membangkitkan raja dengan tanaman pembangkit itu. Jadi secara aturan, Licang lah yang jadi raja sekarang. Ingin segera masuk menyelamatkan Licang, namun Hewon menyuruh pasukannya menembak, bahkan membunuh salah satu pasukan agar memenuhi perintahnya. Jadinya pasukan yang bingung terpaksa menembak Anyon, tapi di sisa nafas terakhir,
Anyon sekuat tenaga membuka pintu, namun terlambat. Li Chan sudah memenggal ayahnya. Di mana Li Chan yang melihat Anyon langsung memeluknya. Berbeda dengan Hewon yang senyum sumringah, sok-sok sedih menunjukkan kepala raja yang telah dipenggal itu kepada pasukannya. Bukti bahwa Li Chan telah berkhianat. Nah, di Hanyang, kepala polisi yang semakin curiga dengan kediaman Ratu segera memeriksanya. Tapi Ratu yang sudah tahu menyuruh Wati bergegas membawa mayat ibu dan bayi itu ke tempat lain. Sehingga polisi yang sampai di sana gak menemukan siapapun selain jejak darah dan tanah yang gembur. Tanda kalau ada sesuatu yang baru diambil dari tanah tersebut. Alhasil ia pun teringat dengan iringan yang berpapasan dengannya tadi. Memerintahkan pasukannya untuk mengejar sehingga mereka pun berhasil menemukan mayat wanita dan bayi perempuan tersebut. Karena itu meskipun kepala polisi nggak tahu siapa pelakunya, tapi yang pasti pelakunya menginginkan bayi laki-laki. Namun tiba-tiba trompet berbunyi, tanda paduka raja wafat. Alhasil mereka pun menunda penyelidikan tersebut, sibuk menyemayamkan sang raja sekaligus menantikan kelahiran putra mahkota yang baru. Karena sang ratu baru saja mengabarkan kalau akan segera melahirkan. Padahal mah ratu masih menunggu bayi laki-laki dari ibu hamil yang tersisa. Nah, beralih ke perbatasan, Sobi menjenguk Li Chan dengan alasan disuruh hakim Bompal. Pura-pura ingin mengobatinya, padahal sebenarnya Li Chan diam-diam menyuruhnya melakukan sesuatu. Sedangkan mereka yang dipenjara yakin kalau ada pengkhianat, sehingga Hewon tahu kedatangan mereka. Tapi Yongsim gak peduli itu karena satu-satunya cara menghindar dari kematian adalah membunuh Hewon. Toh ujung-ujungnya mereka juga akan dihukum mati. Dan yang terpenting mereka semua harus membalaskan dendam Anyon. Singkatnya Hewon pun bersiap kembali ke Hanyang sehingga pasukannya menyiapkan semua tawanan tersebut termasuk Li Chan dan Udin yang dikurung terpisah. Namun Yongsim dan yang lain sudah bersiap. Ya, mereka pun langsung menyerang. Tapi Hewon mah gak peduli, langsung menyuruh pasukannya membunuh mereka semua. Yang penting Li Chan harus dibawa hidup-hidup ke Hanyang untuk dieksekusi secara resmi. Namun Hewon gak sadar kalau tujuan utama Yongsim adalah membunuhnya. Di mana yang lain mati-matian melindungi Yongsim yang menyiapkan senjata. Lalu sialnya, Hewon sempat-sempatnya berlindung dari pasukannya, membuat Yongsim dan yang lain akhirnya tertangkap. Tapi beberapa pasukan tiba-tiba berlari dengan ketakutan akibat monster mengejar, yang gak lain adalah si Anyon. Jelas saja Hewon ketakutan, apalagi Anyon versi zombie yang mencium bau darah dari Hewon langsung berlari ke arahnya. Gak tumbang dengan panah dan peluru yang bersarang di tubuhnya. Tapi mengapa itu terjadi? Ya, sebelum meninggal, rupanya Anyon sempat meminta kepada Li Chan bahwa dirinya harus dibangkitkan dengan tanaman itu untuk membuktikan kebusukan si Hewon. Dan karena gak ada pilihan, Li Chan pun terpaksa menyuruh Sobi melakukan itu. Sehingga terjadilah seperti sekarang, Anyon langsung menggigit si Hewon. Nah, kembali ke 3 tahun lalu, Hewon menjelaskan ke Anyon tentang tanaman pembangkit itu yang pasti akan mengalahkan Jepang. Hanya saja mayat yang sudah membusuk nggak dapat dibangkitkan. Jadi Hewon ingin menjadikan warga desa Sumang sebagai korbannya. Jelas saja Anyon nggak setuju, tapi Hewon memaksa dengan berkata bahwa tugas mereka adalah melindungi raja meskipun harus mengorbankan rakyat. Lagian warga desa Sumang sudah sakit-sakitan daripada jadi beban negara. Menunjukkan contohnya. Alhasil karena nggak ada pilihan daripada menelan banyak korban, Anyon pun setuju, di mana pasukannya termasuk Burhan dengan sedihnya membunuh warga desa Sumang. Dan karena itu mereka pun akhirnya dapat mengalahkan pasukan dari Jepang dengan hanya 500 pasukan tersisa. Dan inilah alasan mengapa Anyon tahu semuanya dan merasa sangat bersalah. Begitupun Yongsim yang sangat dendam kepada mereka. Tapi sekarang Anyon membalas kesalahannya
dengan mengorbankan dirinya menggigit si hewan. Sehingga Lee Chan yang gak jauh dari sana langsung memenggal kepala Annyeong biar gak ada lagi korban, menjelaskan kepada semua bahwa inilah yang terjadi kepada raja, dihidupkan dengan tanaman pembangkit sama seperti Annyeong, di mana Sobi menjelaskan detail apa yang dilakukannya tadi sambil menunjukkan catatan tabib Sungwei. Dengan begitu, para pasukan pun akhirnya percaya kepada Lee Chan. Singkatnya, pasukan Annyeong yang tersisa kembali ke benteng Sanju membawakan beras buat para warga. Sementara Lee Chan istirahat sebentar sebelum memimpin pasukan kembali ke Hanyang untuk menggagalkan kudeta Kelanco. Sedangkan Bompal memohon agar Sobi menyelamatkan pamannya, dan Sobi menyuruhnya nggak khawatir karena dalam kasus Hewon penyakitnya nggak akan menular karena Annyeong terjangkit bukan akibat makan daging zombie, tapi karena tanaman pembangkit itu. Hanya saja ia harus segera mencari penangkalnya sebelum Hewon meninggal. Namun seseorang tiba-tiba datang. Nah, mendengar kabar itu, Lee Chan pun sangat terkejut gak menemukan Hewon di sana. Yah, si Udin membawa Hewon kabur ke Hanyang karena rupanya dialah pengkhianat sesungguhnya. Jadi sebenarnya si Bomil membawa istri Udin di kediaman ratu, berjanji akan menjamin keselamatan Ija asalkan Udin bersedia jadi mata-mata. Alhasil demi sang istri yang sedang mengandung, Udin pun dengan tega mengkhianati Lee Chan. Dan Lee Chan yang sangat kecewa bergegas mengejarnya bersama Yongsim dan beberapa pasukan. Nah, di Hanyang kepala polisi menyiksa Dayang yang ditangkap malam itu. Namun Dayang tersebut gak mau ngaku terkait kematian ibu hamil dan bayi tersebut. Tapi tiba-tiba ia mendapat kabar kalau tandu malam itu bukanlah 3 sesuai yang mereka tangkap, tapi ada 6. Artinya masih ada 3 tandu yang membawa ibu hamil ke tempat lain. Sehingga kepala polisi memaksa masuk di kediaman ratu, tapi nggak menemukan bukti. Jadinya ia pun ditawan atas tuduhan mengganggu proses persalinan sang ratu. Membuat ratu tersenyum puas, akhirnya nggak ada lagi yang bisa mengganggu rencananya. Di lain sisi, karena tubuh Hewon sangat dingin, Sobi pun minta istirahat sebentar, segera menyiapkan obat. Namun Hewon yang masih sadar membisikkan sesuatu kepada Bompal. Membuat Sobi bingung karena ketika kembali, Bompal gak tahu kemana. Ia pun mengobati Hewon dengan ditusuk-tusuk. Setelahnya, ia menjelaskan ke Udin bahwa kondisi Hewon sudah mendingan. Tapi lebih baik mereka menunggu putra mahkota. Jelas saja Udin menolak. Membuat Sobi akhirnya ngerti kalau Udinlah pengkhianatnya. Meminta Udin berhenti sambil menunjukkan kayu secang yang dicari Bompal untuk sang ratu. Menjelaskan kalau ratu yang hamil harusnya gak mengonsumsi secang karena fungsinya untuk menghilangkan darah dari keguguran. Seketika Udin teringat ketika mengantar istrinya, ia melihat banyak ibu hamil di dalam. Membuatnya curiga apa jangan-jangan ratu tidak hamil dan punya rencana jahat mengumpulkan ibu hamil itu. Alhasil ia pun meminta penjelasan ke Hewon. Tapi kan Hewon juga nggak tahu kalau ratu menipunya. Namun ya, rupanya tadi si Bompal diperintahkan memanggil pasukan kerajaan, menuduh Udin sebagai pemberontak, sehingga Udin pun dikeroyok. Udin sih berusaha melawan, tapi melawan pasukan sebanyak itu, ia pun akhirnya tertusuk. Menyesal harusnya ia gak mengkhianati Lee Chan. Masalahnya sekarang giliran istri Udin yang melahirkan, dan Udin berusaha sekuat tenaga untuk tetap hidup agar dapat menemui Lee Chan. Minta maaf atas kebodohannya, sekaligus membocorkan tentang istrinya yang dalam bahaya. Dengan begitu, Udin pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan penuh penyesalan. Singkatnya, Ija pun melahirkan bayi laki-laki, atau dengan kata lain, anaknya akan dijadikan sebagai anak ratu, dan pastinya Ija akan dibunuh. Nah, setelah memakamkan Udin, Lee Chan pun berangkat ke Hanyang. Sementara mereka yang sampai langsung mencari cara menyelamatkan Hewon yang kritis. Sobi pun teringat ketika di lembah Baku, zombie itu takut dengan air, padahal danaunya nggak dalam.
Alhasil, mereka pun mencoba menyelupkan Hewon ke dalam air, membuat Hewon yang tadinya nggak bisa goyang seketika bereaksi, tapi Sobi menahannya, membuat Bompal protes. Namun, ya, parasit terlihat keluar dari pipi si Hewon, dan setelahnya Hewon pun dapat bernapas dengan normal. Gak berapa lama, lonceng pun berbunyi, tanda kalau sang ratu telah melahirkan seorang pangeran, membuat para menteri dengan senangnya memberi selamat. Nah, di kediaman ratu, mereka pun menguburkan ibu hamil yang telah dibunuh. Tapi, ya, Lichan akhirnya sampai. Untungnya Ija belum dibunuh. Segera membawanya ke tempat lain sambil menyusun rencana. Besoknya, Menteri Baik Hati mulai membicarakan masalah laporan kepala polisi. Gak percaya kalau pangeran yang lahir adalah anak ratu. Namun, ya, Hewon yang selamat jelas marah, meminta menteri itu membuktikan tujuannya, memerintahkan pasukan untuk menangkap menteri beserta keluarganya itu. Sobi yang ada di jalan hanya terdiam, namun melihat Yongsim di sana, ia pun alasan ke Bompal untuk membeli obat, segera mengikuti Yongsim. Ya, Sobi dibawa ke tempat rahasia untuk mengobati Ija. Dengan begitu, Ija pun terselamatkan. Setelahnya, Sobi menunjukkan parasit yang keluar dari tubuh Hewon, menjelaskan kalau bagian putih di tanaman pembangkit adalah telur yang akan menjadi parasit ketika masuk ke tubuh manusia. Namun, Sobi belum yakin apakah zombie-zombie itu dapat sembuh dengan dicelupkan ke air seperti Hewon. Tapi sebelum pergi, Lichan pun meminta Sobi melakukan sesuatu. Karena itu, Sobi meminta bantuan Bompal. Alhasil, Bompal pun memohon ke Hewon agar Sobi yang telah menyelamatkan Hewon dari penyakit itu dijadikan tabib sang ratu. Dan sebagai bentuk terima kasihnya, Hewon pun setuju karena ia juga ingin memeriksa sesuatu. Besoknya, Hewon pun membawa Sobi ke kediaman sang ratu yang dengan bahagia menunjukkan pangeran. Tapi Hewon nampak marah, tanda gak percaya itu. Meminta Sobi memeriksa denyut nadi ratu, alasan cek kesehatan setelah melahirkan. Membuat Sobi sangat terkejut. Jujur, kalau denyut nadi ratu bukanlah nadi wanita yang baru melahirkan. Membuat Hewon sangat marah. Jadi dulu ratu beneran hamil tapi keguguran, sehingga ratu terpaksa membuat rencana busuk itu dan hanya kakaknya yang tahu. Makanya sang ratu selalu mengonsumsi secang untuk membersihkan darah kegugurannya. Dan sekarang, Hewon yang lebih mementingkan garis keturunan Kelanco dari apapun itu, berniat membunuh anak rendahan tersebut, serta semua orang yang mengetahuinya, termasuk Sobi. Sedangkan ratu akan dijadikan pesakitan di tahanan. Namun, sang ratu malah tersenyum karena ya, sejak awal ratu tahu maksud kedatangan ayahnya, sehingga ia sudah menaruh racun di teh tersebut, membuat Hewon yang tamak akan kekuasaan akhirnya tewas di tangan anaknya sendiri, yang artinya nasib kerajaan dan Kelanco berada di tangan sang anak durhaka ini. Singkatnya, Bompal pun nangis-nangis mengiringi jasad pamannya yang diklaim meninggal karena wabah tersebut. Sementara Lichan bertanya ke Yongsim mengapa masih mengikutinya hingga sekarang. Padahal dendam Yongsim sudah terbalaskan dengan kematian Anyon dan Hewon. Sehingga Yongsim berkata bahwa ia ingin melihat Lichan menyelesaikan masalah rakyat yang kelaparan. Sementara Bompal yang gak tahu masalah harus nurut kepada sang ratu yang mengangkatnya sebagai kepala pengawal istana yang bertugas menjaga ratu dan pangeran. Hanya saja Bompal menanyakan keberadaan Sobi, tapi ratu beralasan Sobi dikirim ke rumah pribadinya. Padahal sebenarnya Sobi dikurung di penjara tersembunyi bersama zombie yang menjadi penelitian Hewon dulu. Jadi Sobi disuruh mempelajari penyakit itu lebih detail agar ratu dapat memanfaatkannya untuk menikmati kekuasaannya. Nah, Lichan pun menyiapkan pasukan yang dibawanya dari perbatasan, berharap mereka dapat membantunya hingga akhir. Masalahnya, kepala pasukan yang melihat keluarganya ditawan malah menyerahkan diri, membocorkan di mana Lichan bersembunyi,
berharap informasi tersebut dapat membebaskan keluarganya. Alhasil, ratu yang mendengar itu segera mengirim pasukan kerajaan ke sana. Tapi rupanya gak ada siapapun. Yah, itu hanyalah pengalihan di mana Li Chan dan yang lain sudah ada di halaman istana, menutup semua gerbang, sehingga pasukan kerajaan tadi gak bisa masuk dan yang tersisa di dalam tinggal sedikit. Di saat yang sama, Bompal yang punya kuasa bertugas membaca putusan eksekusi keluarga para pemberontak. Tapi melihat tangisan mereka, khususnya anak-anak itu, ia benar-benar gak mampu melakukannya, di mana Li Chan dan yang lain akhirnya datang berterima kasih kepada Bompal. Alhasil, kepala polisi dan keluarganya pun selamat, dan ia segera meminta pedangnya untuk membantu putra mahkota. Mendengar kabar itu, menteri baik hati yang ada di istana pun segera bergerak, mengamankan seluruh petinggi istana agar berpihak kepada putra mahkota. Berbeda dengan Siwati yang panik meminta ratu segera kabur, namun ratu menolak karena apapun yang terjadi, ia gak akan melepaskan tahtanya. Alhasil, Li Chan pun dapat menguasai istana. Tersisa ratu yang malah duduk di singgasana sambil menggendong calon penerus tahtanya. Kepala polisi pun marah karena tahu kalau itu bukan anak sang raja. Tapi jelas saja sang ratu mengelak, namun Li Chan gak mempermasalahkan itu. Toh ia ingin melengsarkan ratu karena gak becus mengurus rakyat. Jadi jika ratu gak mau turun, ia akan membunuhnya. Untungnya dua penasehat istana ini melarang Li Chan mengotori pedangnya, biar merekalah yang mengambil stempel istana dan melantik Li Chan sebagai raja yang baru. Anehnya, ratu malah tersenyum, tanda ia punya rencana jahat. Ya, mendengar penasehat ingin mengambil stempel istana, Wati gak ada pilihan, segera masuk ke penjara bawah tanah, melepaskan zombie itu sesuai perintah sang ratu. Dan Sobi yang matanya tertutup sangat ketakutan mendengar suara teriakan Wati yang tergigit. Ia pun berhasil melepaskan diri, segera kabur. Terkejut melihat zombinya sudah banyak. Alhasil, penasehat gak dapat mengambil stempel karena sudah jadi zombie. Ya, bagi ratu, jika ia gak bisa memiliki kerajaan tersebut, maka gak ada satupun yang bisa memilikinya. Gak berapa lama, Sobi pun dengan paniknya menyampaikan ke Li Chan kalau wabahnya sudah menyebar. Ya, Li Chan memerintahkan pasukan untuk menutup semua gerbang biar zombinya gak keluar dari istana. Setelahnya, mereka pun berusaha menghabisi para zombie yang bertambah banyak itu. Di lain sisi, penjaga benda kerajaan berusaha mengamankan benda pusaka berharga, namun zombie itu sudah ada di sana. Sementara mereka berusaha mencari tempat yang aman, setidaknya mereka dapat istirahat sebentar. Namun, malam mencekam pun tiba, di mana para zombie sudah berkerumun di istana raja. Begitupun dengan tempat Li Chan. Nah, terkepung seperti itu, sang ratu malah tersenyum, menunjukkan kepada ayahnya kalau nggak ada satupun orang yang dapat merebut tahtanya. Ya, dalam sekejap semua di ruangan itu jadi zombie, kecuali Sobi yang bertahan dengan api. Namun, mendengar tangisan bayi, ia pun segera menyelamatkannya, lalu membakar jubah di sana, memakainya agar bisa keluar. Beralih ke kelompok Li Chan, di mana yang menahan pintu gak sanggup lagi bertahan, dan kepala polisi yang pasrah berkata kalau jalan kabur mereka yang tersisa di belakang hanyalah danau. Jadi ia meminta Li Chan ke sana, biar merekalah yang menghalangi zombie itu. Setidaknya Li Chan masih hidup dan menyelamatkan kerajaan. Namun jelas saja Li Chan menolak, tapi teringat danau itu, ia seketika punya ide, mengarahkan mereka semua ke atap buat memancing zombie itu ke danau. Sialnya, Bompal malah kepeleset. Beruntung Yongsim segera menolongnya. Ya, untuk kesekian kalinya Bompal berutang nyawa kepada Yongsim. Tapi masalahnya, zombie itu melihat jalan ke atap, membuat Li Chan kewalahan.
dan karena sudah lelah, sementara di luar, pasukan kerajaan dan rakyat kebingungan dengan teriakan di dalam, tapi nggak dapat masuk karena semua gerbangnya terkunci. Nah, karena semua zombie mengejar kelompok Li Chan, zombie yang sembunyi akhirnya selamat. Namun ia terkejut melihat bayinya telah tergigit. Beralih ke kelompok Li Chan yang akhirnya sampai di danau yang membeku itu, dan ketika zombinya datang, ya, mereka salah perhitungan. Rupanya lapisan danau yang membeku sangat tebal, sehingga mereka terpaksa melawan sampai titik darah penghabisan. Namun sepertinya sudah terlambat. Bahkan ratu zombie pun muncul dengan sangat ganas dan brutal, membuat mereka akhirnya tumbang satu persatu, termasuk Li Chan yang akhirnya tergigit. Alhasil, sebelum jadi zombie, ia pun sekuat tenaga menghancurkan es tersebut. Tapi belum juga pecah, membuatnya nyerah. Namun, melihat Bompal, kepala polisi, Yongsim, dan orang-orang yang percaya kepadanya itu sudah tergigit, ia pun menggunakan seluruh tenaganya yang tersisa. Ya, dalam sekejap semuanya tenggelam ke danau itu, mengira mereka akan mati. Tapi nggak berapa lama, parasit itu keluar satu persatu, membuat mereka yang masih hidup akhirnya tersadar, segera berenang ke atas, bingung mengapa mereka bisa selamat. Pagi pun tiba, pintu istana dibuka, di mana mereka segera membereskan mayat yang sudah tiada. Dan Li Chan menjelaskan semuanya kepada ketua cendekiawan. Hanya saja jasad pangeran gak ditemukan, sehingga Li Chan harus membunuh pangeran jika ingin menjadi raja dan menyelamatkan rakyatnya. Membuat Li Chan gelisah karena gak mungkin membunuh anak si Udin. Ia pun ke tempat barang pusaka di mana Sobi bersembunyi. Namun melihat bayi itu sudah tergigit, Li Chan jelas gak ada pilihan selain membunuhnya. 7 tahun kemudian, sang pangeran yang rupanya masih hidup dilantik sebagai raja. Sementara Bompal akhirnya menjadi wakil perdana menteri. Ya, kerajaan akhirnya berjalan damai dan rakyat gak lagi kelaparan. Hanya saja kisah wabah yang merenggut nyawa orang tua raja dirahasiakan, membuat sang raja selalu penasaran. Dan Ija yang tahu kalau itu putranya memilih menjadi dayang, setidaknya ia dapat melihat anaknya tumbuh besar. Ya, hanya segelintir orang yang tahu identitas asli sang raja. Bahkan Bompal pun gak tahu di mana ia yang lagi gabut berjalan-jalan di kota. Namun betapa senangnya dia mengetahui orang yang mengiringinya adalah Yongsim. Alhasil, mereka pun minum bersama sambil mengenang perjuangan masa lalu. Hanya saja Bompal penasaran dengan kabar Li Chan. Ya, sebelumnya Li Chan gak jadi membunuh pangeran setelah Sobi memastikan bahwa pangeran sudah dicelup ke air sehingga parasitnya keluar. Namun tiba-tiba ketua cendekiawan dan kepala polisi datang menyuruh Li Chan tetap membunuh pangeran. Namun Li Chan menolak karena dirinya hanyalah anak selir, berbeda dengan pangeran, anak dari ratu yang resmi. Ya, Li Chan gak mau membongkar status anak tersebut. Jadi ia meminta mereka membimbing pangeran menjadi raja selanjutnya. Sedangkan dirinya harus dinyatakan meninggal terkena wabah dalam catatan sejarah. Toh rakyat dan kerajaan jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Dan kisah itu hanya mereka-mereka yang tahu, membuat Bompal sangat sedih. Apalagi sudah lama gak bertemu Sobi. Yongsim pun menunjukkan catatan penelitian Sobi terkait penyakit itu setelah mereka berkelana selama 7 tahun. Yang intinya wabah itu belum berakhir karena rupanya tanaman pembangkit masih tumbuh di banyak wilayah. Bahkan di perjalanan terakhir mereka menemukan warga desa yang sengaja menanam setelah mendapat tanaman itu dari pedagang. Makanya Yongsim datang memberi buku itu agar Bompal bersiap jika hal yang sama terjadi. Sementara Li Chan kini berada di utara melanjutkan penelitiannya bersama Sobi. Ya, di akhir catatannya Sobi menulis kalau masih banyak rahasia
yang belum terpecahkan, membuat Bompal terkejut. Masalahnya, gak ada satupun yang sadar kalau parasit itu masih ada dalam tubuh sang raja, yang pastinya sudah berevolusi. Sementara Lichan dan Sobi sampai di tempat di mana para zombie dikurung oleh seorang wanita bernama Asin. Nah, season 3 ini bercerita tentang kehidupan Asin yang menjadi awal penyebaran wabah tersebut. Jadi, biar ngerti alur ceritanya, di zaman dulu tuh, Joseon bagian selatan porak-poranda akibat invasi kekaisaran Jepang, membuat Joseon bagian utara was-was. Selain karena invasi Jepang, mereka juga takut dengan invasi Pajowi yang terkenal hebat itu. Yah, Pajowi adalah kelompok suku Jursen yang mendiami dataran Manchuria, di mana wilayah mereka dipisahkan oleh sungai Amnok atau sekarang dikenal dengan sungai Yalu. Dan Joseon takut karena dulunya ada pepatah terkenal bahwa nggak ada yang mampu menang jika 10.000 rakyat Jursen sudah berkumpul. Makanya para jenderal Joseon dulu mengumpulkan segelintir rakyat Jursen lain untuk dijadikan mata-mata. Imbalannya mereka diberikan tempat tinggal di perbatasan. Namun 100 tahun berlalu, suku Jursen maupun rakyat Joseon tidak pernah menganggapnya ada. Atau dengan kata lain, segelintir rakyat Jursen yang menjadi mata-mata itu adalah kaum terbuang. Dan di suku itulah sang tokoh utama dilahirkan. Nah, kisah ini berawal beberapa tahun sebelum insiden di season sebelumnya, di mana Asin kecil masuk ke sebuah gua di hutan terlarang wilayah Joseon disebut Piesagun, menemukan coretan purbakala yang menceritakan tentang tanaman yang dapat membangkitkan orang mati. Ya, dalam coretan itu dijelaskan bahwa ratusan tahun lalu seekor rusa memakan tanaman pembangkit itu. Namun harimau yang lapar malah menerkam rusa itu. Jadinya sang harimau menjadi monster menyeramkan. Makanya tempat itu dijadikan area terlarang akibat harimau berumur 100 tahun tersebut. Namun yang tertulis di gua hanyalah sehingga Asin gak tahu kalau dampaknya akan menjadi zombie. Nah, beralih ke dalam hutan, di mana pasukan Joseon terkejut menemukan 15 pria suku Jursen meninggal di sana. Karena itu, jenderal perbatasan Joseon bernama Min segera memeriksanya, menemukan petunjuk penting di mayat tersebut. Masalahnya, kabar itu sudah menyebar dan pihak Pajowi pasti akan marah jika tahu rakyatnya dibunuh pihak Joseon. Nah, di perbatasan, ayah Asin adalah pemimpin suku. Sudah capek motong sapi bangsawan Joseon, tapi malah diludahi dan hanya dibayar sepotong daging. Meskipun begitu, ia tetap menerimanya. Yang penting, sukunya tetap aman di sana. Tapi, melihat Asin pulang dengan kaki penuh lumpur, sang ayah jelas menegur. Gak mau Asin pergi ke hutan terlarang itu lagi. Tapi Asin gak peduli. Toh, ia hanya ingin mencari tanaman untuk menyembuhkan ibunya yang sakit. Tapi nggak berapa lama, si Min datang sehingga ayah Asin menyambutnya dengan sangat hormat, bahkan memberikan seserahan. Min pun menjelaskan tentang 15 Jursen yang tewas di hutan itu. Ya, untuk menghindari peperangan, ayah Asin ditugaskan ke Pajowi menyebarkan rumor bahwa 15 orang itu tewas diterkam harimau. Dan pastinya ayah Asin setuju karena sudah dijanjikan jabatan di pemerintahan, meskipun gak jelas kapan ditepati. Setelahnya, Min pun kembali ke markas perbatasan, menemui pelaku sebenarnya, yang gak lain adalah si Bomil, anak si Hewon yang nantinya akan dibunuh oleh Lichan itu. Ya, si Bomil dikirim ke perbatasan karena kabur saat melawan Jepang, dan karena gabut di sana, Bomil pun berburu di hutan terlarang, membantai 15 Jursen yang lagi mencari ginseng. Buktinya, Min menunjukkan manik kalung kelanco yang dipegang salah satu mayat sebelumnya. Jadi, Min mengingatkan agar Bomil gak berbuat ulah lagi. Masalahnya, suku Jursen yang marah mengirim mata-mata memeriksa kebenaran kasus itu. Sementara Asin melarang ayahnya pergi, namun sang ayah gak peduli. Karena itu sudah tugasnya yang sudah dijanjikan jabatan oleh pihak Joseon, meminta Asin melindungi keluarga sampai ia kembali.
Besoknya ibu Asin kritis, sehingga Asin gak ada pilihan. Terpaksa ke hutan terlarang mencari tanaman pembangkit itu. Sedangkan ayahnya yang sampai di Pajowi pura-pura berdagang sambil menceritakan kisah harimau 100 tahun di hutan terlarang. Melarang mereka mencari ginseng di sana. Jangan sampai nasibnya sama dengan 15 orang mereka yang tewas diterkam harimau itu. Namun salah satu dari mereka malah tertawa. Di lain sisi, Asin sampai di gua akhirnya menemukan tanaman pembangkit tersebut. Sementara di luar, warga dikerahkan mencari harimau, biar Min dapat membunuhnya dan ditunjukkan ke pihak Pajowi sebagai bukti. Namun gak berapa lama, monster itu menerkam mereka satu persatu, membuat mereka lari berhamburan, termasuk mata-mata Jursen. Alhasil, perburuan pun dilakukan, di mana Jursen berusaha menghadapi harimau tersebut. Sudah menusuknya berkali-kali, tapi harimaunya belum juga mati. Min yang melihatnya segera melempar tombaknya tepat di kepala harimau yang akhirnya tewas, menunjukkan kalau insiden itu memang ulah si harimau. Namun si botak dari Jursen ini langsung membelah perut harimau, dan karena gak menemukan bangkai manusia, ia pun yakin bahwa 15 orangnya dibunuh Joseon. Nah, Asin yang ingin kembali gak sengaja melihat jasad Jursen yang tewas dibunuh pakai panah. Tapi ia gak peduli karena harus bergegas menyelamatkan sang ibu. Namun hal aneh terjadi di mana pasukan Jursen menyerang rumah Asin dipimpin komandan bengis bernama Aidagan. Yah, dalam sekejap keluarga Asin tewas, di mana Asin yang terlambat sampai hanya bisa nangis melihat semuanya digantung, termasuk ibu dan adiknya. Alhasil, ia pun menemui Simin, menunjukkan kalung Aidagan yang ditinggal di desanya, bukti bahwa keluarganya dibunuh orang Jursen. Jadi, ia akan melakukan apa aja, asalkan Min membantunya balas dendam. Dengan begitu, tinggallah Asin di kandang kambing yang bau dan kotor, tapi ia nggak peduli, menjalani rutinitasnya sebagai pesuruh, gak lupa latihan diam-diam di dalam hutan. Ia juga sekali-kali harus menyeberang ke Pajowi, menyelidiki markas musuh atas perintah Simin. Singkatnya, merasa sudah hebat, ia pun berburu rusa, tapi yang keluar malah babi hutan. Jelas dong ia segera kabur, tapi itu dulu, karena ia yang sudah beranjak dewasa, dengan mudahnya membunuh babi hutan tersebut. Masalahnya, ia yang dewasa jadi incaran bangsawan bejat. Awalnya sih ia menolak, namun alhasil ia punya tugas baru, melayani para bangsawan bejat tersebut. Semuanya dilakukan demi balas dendamnya kepada orang Jursen. Nah, suatu hari Jepang lagi-lagi menyerang, sehingga Min harus merelakan banyak pasukannya kembali ke selatan. Yah, karena kekurangan pasukan, Min pun menyuruh Asin mengawasi Pajowi untuk berjaga-jaga. Namun sesampainya di sana, Asin yang melihat pasukan Pajowi keluar, memberanikan diri masuk, dan memang benar, sesuai dugaannya, sang ayah ditawan di sana dengan kaki sudah dipotong. Namun sang ayah yang sangat menderita meminta Asin membunuhnya saja. Alhasil, meskipun sangat sedih, Asin pun membawa sang ayah pergi dari sana, lalu membunuhnya. Saking pedihnya, ia nggak lagi meneteskan air mata. Membakar kem Pajowi, lalu kembali mempersiapkan balas dendamnya. Tapi secara kebetulan, ia berpapasan dengan si Bomil yang ingin kembali ke selatan, dikawal Simin, membuat Asin tersadar dengan panah khas Bomil yang sama persis dengan panah yang membunuh orang Jursen dulu. Karena itu, ia yang penasaran segera menyusup masuk ke ruangan Simin, akhirnya menemukan laporan yang berisi kebenaran insiden tersebut. Yah, ketika harimau dibunuh waktu itu, Simin rupanya membenarkan kecurigaan Jursen bahwa 15 orang itu dibunuh oleh manusia. Tapi Simin bohong tentang pelakunya. Yah, itu adalah hadiah yang diberikan ayah Asin kepada Min sebelumnya. Makanya pasukan Jursen menghabisi keluarga Asin dan menyiksa ayahnya hidup-hidup.
membuat Asin sangat marah. Bisa-bisanya ia memohon kepada Joseon yang juga biang keroknya. Alhasil, ia pun dengan sengaja menunggu bangsawan bejat di tempat tidurnya, langsung membunuhnya, mengubahnya menjadi zombie, lalu melepasnya di camp Joseon. Ya, dalam sekejap, pasukan Joseon terkena wabah zombie tersebut. Sementara yang ingin kabur, langsung dipanah oleh Asin yang sejak tadi bersiap di atas sana. Pokoknya, gak ada satupun yang dibiarkan hidup, termasuk yang berusaha manjat ke atap. Asin dengan sengaja memanah tangannya, biar gelantungan di sana digigit zombie. Dan Asin langsung membakar mereka, sekaligus camp tersebut. Gak hanya itu, salah satu bangsawan bejat yang selalu memperkiosnya dimasukkan ke karung hidup-hidup dan dibawa pulang ke desanya, di mana Asin membayangkan keluarganya di sana menunggunya dengan senyuman. 아무것도 안 되셨네. 그럼 안 된다니까. Ya, alasan mengapa ia tahu tanaman pembangkit itu dapat membuat orang menjadi zombie, karena ia sudah melakukannya kepada semua keluarganya, menyodorkan si bejat itu sebagai cemilan. Setidaknya, Asin dapat melihat keluarganya tetap hidup. 모든 일을 끝내고 주성당과 여직당에 살아있는 모든 걸 죽여버리면 나도 당신들 곁으로 갈 거야. Masalahnya, pembalasan Asin belum selesai, di mana ia yang mendengar kabar kalau utusan raja datang ke kota perbatasan, segera ke sana menemui tabib Sun Hui, memperkenalkan tanaman pembangkit itu, tapi nggak membocorkan dampaknya, biar Joseon hancur sekalian, sehingga terjadilah seperti season sebelumnya. Sedangkan Asin langsung mencegat pasukan Jursen, menantang si Aidagan duel, dan tamat. Nah, untuk season keempat menceritakan kelanjutan pertemuan Lee Chan dan Asin seperti di season 2 sebelumnya. Tapi belum tahu kapan tayangnya karena sang karakter utama Lee Chan masih sibuk di drama lain katanya. Sekian dari saya, wassalam.